Salam muda, salam sukses. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Ihsanul Baihaqi dan teman-teman dapat memanggil saya Becky. Nah, di kali ini pada waktu yang krusial ini, kenapa kita harus memikirkan masa muda kita? Kenapa kita harus menentukan impian kita? Dan kita sebagai anak muda, teman-teman, pastinya harus memiliki yang namanya mimpi yang sangat luar biasa. Pertama ya teman-teman, kita itu terlahir sebagai generasi Z, sebagai generasi yang milenial setelahnya. Nah, tanpa kita ketahui, kita terus tumbuh, kita terus berkembang dengan berbagai macam teknologi. Namun, dalam hal ini kita perlu mengetahui dari teknologi tersebut dapat membuat kita malas. Lantas, inilah yang perlu kita ketahui, kita harus memiliki mimpi yang sangat tinggi. Bagaimana sih kita harus memilikinya? Mengapa? Nah, kita sebagai anak muda, jika hanya terus bermalas-malasan, jika kita hanya terus menikmati teknologi ini tanpa berkembang, tanpa mengimprove diri kita, maka kita akan sia-sia. Apakah kita akan menjadi orang yang bermanfaat? No. Kita hanya diam-diam saja. Maka dari itu, kita harus memiliki mimpi yang sangat tinggi supaya kita menjadi bintang di antara semua, di antara teman-teman kita, di antara saudara-saudara kita. Bahkan di negara kita, kita harus menjadi bintang. Karena mimpi harus tinggi. Seperti itu kawan. Jadi, ayolah kita mengubah pola pikir kita. Pola pikir yang kolot, kalau bahasa kasarnya seperti itu, kita rubah menjadi pikiran yang kita miliki ini, menjadi pikiran yang sukses. Salam muda, salam sukses. Kita sebagai anak muda memiliki mimpi. Pertama, kita memiliki tujuan hidup. Wow, hidup kita memiliki tujuan loh. Jadi kita hidup di dunia ini, kita berkembang, kita tumbuh, itu memiliki sesuatu yang dituju. Nah, perlu kita ketahui, kita hadir di suatu tempat, kita maju di suatu daerah, kita harus memiliki tujuan. Kedua, lantas dengan tujuan tersebut, wow, apakah kita akan loyo? Betul. Maka dalam tujuan hidup kita harus memiliki yang namanya motivasi. Sebuah motivasi akan meningkatkan daya pikiran kita, meningkatkan semangat kita dalam beraktivitas. Kita akan semakin bergairah untuk memiliki tujuan hidup kita. Dan ternyata setelah kita memiliki motivasi yang kuat dari role model-model yang kita inginkan, kita pastinya bekerja keras. Jadi, teman-teman semuanya di sini perlu bekerja keras. Seperti halnya kita memiliki role model, kita memiliki model orang yang kita anut, kita inginkan nih. Seperti halnya Bapak Artijo Alkotsar. Wow, mengapa saya memilih beliau? Yaps, dengan memilih beliau itu memiliki seorang jiwa yang berintegritas, seorang yang berkarakter. Jadi, beliau itu ketika mengadili seseorang, walaupun dia sahabat, orang dekat, karena dia memiliki tujuan hidup, memiliki motivasi yang sangat kuat, dan karakter yang ia tumbuhkan sejak dini, maka ia tidak akan segan, tidak akan takut kepada santet, kepada serangan fisik, hal-hal lainnya yang menyebabkan dirinya gugur dalam persidangan. Ia tidak takut karena ia memiliki karakter yang sangat kuat. Lantas bagaimana ia memiliki hal tersebut? Kita harus memiliki tujuan hidup, memiliki motivasi, dan bekerja keras. Lantas dengan bekerja keras, apakah hidup kita langsung jalan-jalan saja? Oh no. Orang yang bekerja keras, yang sudah memiliki motivasi, sudah memiliki tujuan hidup,
Jika pikirannya selalu negatif, suudon, apakah dia akan berjalan dengan lurus? 50% bisa kita katakan lurus, 50% bisa katakan melenceng. Wow, it's really bro. Ya, 50% lurus. Mengapa? Karena ia selalu memikirkan orang-orang bahwa dia sukses, mereka sukses, saya harus sukses. Jadi saya harus bisa seperti orang lain, begitupun orang lain harus bisa seperti saya. Jadi itu sistemnya seperti saling mengajar belajar. Jadi saling bermanfaat. Kemudian jika negatif, bagaimana? Wah, dia sukses nih, si A sukses, kok aku gini-gini aja sih, nggak berkembang. Ya, itu adalah pola pikir negatif. Anda melihat orang lain itu sukses, tapi ketika melihat diri Anda, itu bagaikan sampah. No, cobalah rubah pikiran tersebut kawan. Karena pikiran tersebut akan memengaruhi daya tahan tubuh kita, kekuatan kita dalam mempelajari sesuatu. Ketika kita selalu positive thinking, bayangkan semua orang di sini kita anggap sukses. Wow, mereka punya keahlian masing-masing di bidang menulis, di bidang kritikal, di bidang melukis, di bidang fotografi. Nah, maka dari itu mereka mempunyai fashion masing-masing, kita juga harus memilikinya. Jadi kita termotivasi dari mereka. Ingat, lantas bukan karena mereka memiliki passion masing-masing dan keahlian, kita lantas minder. Kita, aduh, kok gua kayak gini aja sih? Nah, coba deh pola pikir kita dirubah. Kita adalah orang yang sukses. Mengapa perlu demikian? Seperti halnya tadi, kita memiliki tujuan hidup. Kita selayaknya anak muda pasti akan memiliki daya ingin yang sangat kuat. Tapi kalau hanya daya ingin yang sangat kuat tanpa disertai hal-hal yang demikian, impossible, itu tidak akan mungkin. Makanya dengan melakukan hal-hal, kita mencari tujuan hidup kita. Kenapa kita hadir di sini? Kenapa kita ada di lembaga ini? Kenapa kita ada di desa ini? Kenapa kita terlahir di negara ini? Apakah kita akan mencemarkan nama baik keluarga? No. Maka dari itu, kita harus selalu semangat. Dengan bersemangat, kita melihat sosok-sosok yang sangat luar biasa. Siapa? Coba tebak. Banyak orang-orang luar biasa di luar sana. Mau sebutin orang-orang luar? Coba deh kita sebutin dulu orang-orang yang ada di Indonesia. Pertama, seperti Anies Baswedan. Kemudian tadi yang kedua yang sudah saya sebutkan, Artijo Alkotsar. Ketiga, seperti Najwa Shihab. Nah, ketiga tokoh ini, Najwa Shihab orangnya masih muda, namun dia punya integritas yang sangat tinggi. Dia tidak takut ketika mengkritik seseorang. Ketika mengkritik habis-habisan seseorang, dia tidak takut. Menghadirkan orang yang dimana ia dicaci maki, yang ia kontroversial di sosial media, ia datangkan ke acaranya. Mata Najwa. Dengan kritikan yang sangat pedas dari orang-orang sekitar, namun dia tetap kuat. Karena ia memiliki tujuan hidup, memiliki motivasi, kerja keras untuk memakmurkan Indonesia. Karena di Indonesia itu, sebuah kekuasaan, sebuah hukum, itu sudah dipolitisasi. Maka seorang Najwa Shihab ini dengan integritas yang sangat kuat, dengan karakter yang luar biasa, ia akan terus memupuk jiwa semangatnya untuk memperbaiki anak-anak muda. Bahkan ia membuat yang namanya narasi. Wow, seorang Najwa Shihab berhasil merekrut anak-anak muda yang baru lulus dari sarjana, baru lulus dari perkuliahan, yang masih longgar nih, belum ada kerjaan, ia rekrut ke narasi. Untuk apa? Supaya anak-anak muda itu memiliki tujuan hidup yang jelas.
Mimpi itu harus dipupuk sejak dini. Kemudian, kita sudah memiliki mimpi nih. Sudah tertata rapi apa yang ingin kita capai. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Coba deh, tulis besar-besar, tempel di dinding, tulis di kertas. Nah, ketika kita sudah menulis di kertas, dengan tulisan tersebut kita tempel di depan dinding yang ada meja belajar, yang mana kita lewat sehari-hari. Seperti halnya kita ingin jadi hakim, kita ingin jadi presiden, kita ingin jadi jurnalis. Kita tempel di dinding supaya apa? Supaya kita selalu mengingat, oh ini adalah mimpi saya, oh ini adalah tujuan saya. Maka dari itu supaya kita selalu mengingat, supaya terngiang-ngiang apa yang akan kita capai. Kemudian setelah kita menempelkannya, jangan lupa untuk memajang foto. Loh, foto untuk apa? Ya, foto itu sangat penting. Nah, seperti halnya foto role model kita. Coba, teman-teman pasti memiliki role model yang berbeda-beda. Orang yang diimpikan. Coba deh pajang fotonya. Misalkan nih, teman A sama teman B itu memiliki role model yang berbeda. Satu ingin Najwa Shihab, satu Anies Baswedan. Maka keduanya ini harus juga menempelkan fotonya. Seperti hanya di dinding tadi. Jadi ketika kita lewat, oh ini orang yang sukses, orang yang jadi impian saya. Jadi selalu terngiang-ngiang. Kemudian kita membuat plan sejak dini. Kita sedang di bangku perkuliahan. Jadi di bangku perkuliahan, apa kita hanya diam saja, buka buku, baca, menulis? Oh no. Kita membuat plan. Kita setiap hari harus ada sesuatu yang dicapai. Setiap minggu, apa yang sudah kita capai. Setiap bulan, apa yang sudah kita capai. Lalu plan ke depannya, apa yang akan kita capai. Maka plan itu penting. Karena dalam kita membuat plan, kita akan mengetahui, kita akan terstruktur. Di hari ini kita akan melakukan ini. Di hari itu kita akan melakukan ini. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, sudah terstruktur secara rapi. Itu adalah jiwa-jiwa orang yang bersemangat dalam mencapai tujuannya. Kemudian apa saja? Nah, kemudian ada pengaplikasian. Setelah kita menulis hal-hal yang tadi di buku, di dinding, foto, kemudian hal-hal yang sekiranya membantu kita mengaplikasikan, kita mengimplementasikan hal-hal yang sekiranya benefit untuk kita. Nah, kita mengimplementasikan seperti halnya mengikuti UKM, kegiatan-kegiatan. Contoh, UKM yang sangat related kepada passion teman-teman. UKM organisasi yang sangat memiliki manfaat untuk teman-teman. Volunteer atau kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa mengimprove skill supaya skill tersebut dapat digunakan untuk masa depan. Misalkan seperti ini teman-teman. Kita belum mengetahui passion tersebut, kita belum mengetahui arah tujuan kita. Stop untuk berpikir, wah aku nggak bisa nih. Aku lemah di sini. No, lakukan dan lakukan. Ketika teman-teman melihat itu adalah peluang dan Anda tidak bisa, maka lakukanlah terlebih dahulu. Lakukan semaksimal mungkin. Ketika teman-teman sudah memaksimalkan aktivitas tersebut, maka teman-teman, kita semua akan mendapatkan hasilnya. Oh ternyata ini sangat related sekali nih sama aku. Oh ternyata ini kurang mendukungku untuk mencapai masa depan, mencapai mimpiku. Nah, dari situ kita pasti melihat untuk saat ini, bagi teman-teman yang belum memiliki passion, yang belum memiliki impian yang nyata, yang real, ketika ada peluang, buat plan. Sudah ada plan, tempelkan di dinding, tulis di buku, kemudian aplikasikan. Jika belum ada sama sekali, ketika ada peluang, maka lakukanlah.
Jadi kuncinya, lakukan apa yang sudah menjadi peluang Anda. Bukan malah, gua nggak bisa nih. Wah, bukan sesuai dengan apa yang kuinginkan. Ya, itu memang untuk pertama. Tapi sekarang kita harus mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang sukses, pola pikir yang ekonomis, pola pikir yang menantang. Maka dari itu, kita sebagai anak muda untuk sekarang ini, marilah kita merubah, mengimprove hal-hal yang dapat mengembangkan diri kita untuk di masa depan. Mimpi yang sangat kuat, yang sangat tinggi akan dilandasi dengan keinginan, semangat yang luar biasa. Maka lakukanlah tanpa mengenal seseorang yang ada di sekitarmu, yang mana ia mengejekmu, yang mana ia mencemoohmu. Engkau memiliki apapun, engkau memiliki benda, engkau memiliki hal-hal yang tidak biasa dilihat, namun orang yang mencemoohmu, jangan dengarkan. Tetaplah pada jalan yang ingin kau tuju. Insya Allah engkau akan mendapatkannya. Cukup sekian sebuah prakata dari Becky. Maka kita akan ketemu lagi di pertemuan ke depan. Cukup sekian, salam muda, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.